Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kami hormati, saya mau bertanya untuk masalah Islam liberal gitu. Islam liberal kan kita ketahui tokoh-tokohnya itu menjamur di dunia akademisi gitu Bu ya. Bagaimana hukumnya kita menukil statement dari tokoh Islam liberal yang statementnya itu dalam tanda kutip tidak bertentangan dengan pemahaman kita? Apakah nanti boleh atau tidak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Islam liberal. Sudah, pokoknya Islam liberal, Islam ngaco. Islam yang tidak benar. Islam rusak. Cuman bagaimana kita berurusan dengan orang yang berada di dalam Islam liberal itu sendiri. Ada di antara mereka orang yang sangat polos, tidak mengerti itu semuanya, ke bawah-bawah. Maka orang semacam ini tidak perlu kita caci, tidak perlu kita olok. Orang awam ada kiai kampung di bawah. Sebab Islam liberal kadang-kadang pakai bendera ormas yang paling besar di Indonesia ini kadang-kadang. Dan dia kan banyak kiai yang tidak ngerti. Bahkan dalam muqaddimah apa di dalam web mereka sendiri, lihat banyak yang ngasih sanjungan dari orang-orang kiai-kiai yang polos, kiai-kiai yang ikhlas, kiai yang tulus. Berbicara tentang Islam yang maju dalam berpikir, mereka iya, tapi di saat disebutkan pemikirannya pasti mereka akan menolak. Sehingga memang orang munafik, orang-orang munafik itu akan mengemas, disodorkan kepada kiai-kiai soleh, kiai soleh mengatakan bagus, karena dikemas, dibungkus bagus, ini adalah Islam. Misalnya ada seorang liberal dengan membawa atas nama keturunan karena dia anaknya kiai juga, mungkin begitu, atau dia punya posisi di sebuah ormas, kemudian ini membawa kotoran sapi dibungkus, di atas luarnya donat, disodorkan ke kiai, ya kiai ini adalah donat bagus, oh ya nggak apa-apa, bagi-bagi kan gitu. Kiainya baik, polos ya, kayak seperti ini yang banyak itu. Jangan sama kiai-kiai tidak ngerti, kiai-kiai polos, kiai-kiai tidak pernah berurusan dengan kiai yang hanya masya Allah ngurusi santri, hatinya bersih, husnudon. Makanya biar ya dipikir donat, cuman di dalamnya oleh orang-orang munafik dikasih ini kotoran sapi tadi itu. Makanya jangan serta-merta juga kita mencaci maki para kiai-kiai yang tiba-tiba berada di dalam lingkungan Islam liberal itu. Kita akan memerangi pemikirannya itu loh. Kita akan perangi pemikirannya itu, yang meredahkan Al-Quran dan seterusnya. Dan memang sebab mereka seolah-olah dengan Al-Quran, dikit-dikit Al-Quran, tapi Al-Quran sesuai dengan otak mereka sendiri, sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Kak, kita punya guru tafsir. Kita tafsir pun kita membaca bagaimana ulama memberikan tafsir. Nah, mungkin ada tanda-tanda secara umum merendahkan syariat. Mulai muncul yang sama ini kita dengar masalah perendahan kepada Nabi Muhammad, perendahan kepada hukum-hukum Islam, masalah lesbi, homo, kemudian bahkan ada kalimat terakhir merendahkan Islam. Bahkan ada satu kalimat, benar tidaknya wallah alam, seorang perempuan yang mengatasnamakan dia ikut ormas terbesar di Indonesia Raya ini, kemudian mengatakan bahasanya pendidikan agama di sekolah ini harus banyak dikurangi agar berkurang teroris. Ini kan kurang ajar, seolah-olah mengatakan Islam itu teror. Ini kan orang sakit ya. Oh, dia pakai label, kerudungnya kerudung, warnanya warna ormas Islam dia. Musibah ini. Bahkan mungkin pakai gelar bapaknya yang kiai soleh, alim, fadil, allamah, sangat dekat kepada Allah. Munculkan ama ada Nabi Nuh, Nabi wa Nabi, tapi anaknya ada yang masuk neraka jahanam kok. Sudah jelas masuk neraka pakai kerudung, pakai jubah, pakai imamah, kacau lagi ini. Kemana-mana bawa nama bapaknya, sementara pikirannya adalah diambil dari Abu Jahal. Ini kan problem kita. Ini adalah yang ada di dalam dunia pendidikan kita ini. Akademi khususnya Islam, makanya waspada wahai ahli iman. Kita perlu mengambil ilmu dari orang yang jelas. Ya. Kekaguman dengan musuh-musuh Allah adalah bagian daripada keropasnya iman. Pemikiran-pemikiran. Kita sudah punya banyak ulama-ulama. Nah kemudian kalau sudah orang jelas-jelas itu Islamnya Islam ngaco, kemudian dia punya ungkapan yang baik, ya nggak ada perlunya mengambil ungkapannya orang tersebut, sebab ungkapan itu diungkapkan oleh orang yang lain. Kenapa harus dinisbatkan kepada dia?
Misalnya ada seorang tokoh liberal mengatakan, kita harus sopan santun kepada saudara. Sebelum dia ngomong, syariat sudah ngomong. Kenapa harus dinisbatkan kepada orang yang liberal ini? Kita itu kadang-kadang, makanya ada sebagian buku-buku, ada buku yang masyhur saat ini tentang nasihat, tentang ini, miliknya orang yang suka membid'ahkan orang. Alhamdulillah saya tidak pernah baca bukunya, tidak pernah kurang. Kita, Imam Ghazali sudah sangat kaya dengan ini. Tapi kan benar, memangnya ulama lain tidak ada yang membawa kebenaran? Kok harus kita membawa kepada orang ahli bid'ah, orang ahli fisik? Nggak perlu menyebut namanya, nggak perlu pemikiran dinisbatkan kepada dia. Mana statement dari mereka yang bermanfaat untuk kita? Dan tidak ada di orang lain. Apa yang telah dihadirkan oleh seorang yang liberalis ini, yang sekiranya tidak pernah dipikir orang lain? Nggak ada. Dia juga jiplak. Ngapain dia harus membawa nama dia? Harus ketegasan dalam agama. Kita sudah dirusak, Masya Allah. Kita perlu Islam kita, ibu, Islam di kampung itu loh ya. Diajak yasinan, ayo yasinan, wakiahan, ke sawah, ayo ke sawah. Gak usah macam-macam. Nabi Muhammad. Selesai. Nah ini sudah mulai muncul pemikiran-pemikiran yang aneh ini. Termasuk di Indonesia, di negara-negara tetangga. Tidak perlu kita mengambil statement dari mereka. Biarpun katanya masalah, ambil dari yang lain. Kalau memang ada kalimat baik dari dia, hadapkan ke sini. Saya carikan ini omongan siapa. Bukan omongan dia. Nggak ada ilham bagi orang-orang munafik semacam itu. Ilhamnya ilham dari setan dia. Nggak perlu kita mengambil menisbatkan omongan kepada dia. Nggak ada perlunya. Malah kita masyhurkan dia nanti dalam kefasikannya, dan kita termasuk mengambil andil bagian daripada mensyiarkan kefasikan, masuk bersama mereka nanti. Nggak ada perlunya. Kita punya imam-imam besar. Dalam urusan tasawuf kita punya Imam Haddad, Imam Qushairi, Imam Ghazali. Dalam urusan fikih kita punya 4 madhab. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan seterusnya. Di dalam akidah kita jelas Asy'ariyah, Maturidiyah, sudah. Baik, kalau ada kebenaran, Nabi sendiri sudah mengatakan al-hikmah dhalatul mu'min. Kalau ada kebenaran, di mana saja perlu kita ambil kebenarannya. Karena itu pasti miliknya orang beriman itu. Ada di dalam Islam. Gak usah kita katakan, wah, seorang kafir Fir'aun telah punya ide. Ngapain bawa-bawa Fir'aun? Sebab al-hikmah dhalatul mu'min. Sebab kebenaran itu adalah miliknya orang beriman. Coba, kalau ada orang paling bejatnya di dunia ini, kemudian dia mengucapkan kalimat hikmah baik, apakah tidak ada dalam Islam? Tentu ada. Dan tidak mustahil memang orang kafir berucap kalimat yang baik. Mungkin. Akan tapi apakah dengan begitu lalu kita nisbatkan semuanya harus dengan dia? Nggak ada perlunya. Mengangkat syiarnya orang kafir, syiarnya fasik, tidak perlu. Makanya jangan menukil omongan seorang yang dia mensyiarkan kefasikan. Biarpun itu omongan kebenaran. Fasik dengan perilaku auratnya, kemudian membudayakan yang tidak baik. Kami tidak mengatakan artis begitu, Pak. Ada artis yang soleh juga ada. Cuman barangkali di antaranya seperti itu misalnya. Nggak ada perlunya kita bawa syiar mereka. Sebab di antara artis kita temukan ada artis yang soleh, yang takut kepada Allah, ingin berjuang ini hanya karena terbatasnya ilmu, sehingga kadang berjuangnya tertatih-tatih. Sehingga nyerempet sananya, nyerempet sini. Kena haram sini, haram sini. Padahal dia niatnya baik. Cuman belum ada pembimbing. Jadi seperti itu. Nggak ada perlunya sama sekali. Nah, tidak. Selagi itu adalah orang fasik, orang munafik, jauhkan. Kalau tidak kita akan ke bawah. Paling tidak kita akan menyesatkan orang telah mengenalkan dia. Makanya di majelis ini kita tidak berani menyebut satu orang tokoh liberal sekalipun, kita khawatir ya. Karena tokoh liberal itu pun juga kadang muncul dari rumah orang soleh. Sehingga kita membuat permusuhan dengan rumah itu, repot memang. Namanya orang munafik, itu bajunya baju orang Islam. Karuan orang kafir, jelas. Sehingga Nabi itu paling susah dengan siapa? Dengan orang munafik ini. Nabi dikasih tahu loh, itu kafir. Dapat wahyu, ya Muhammad itu munafik. Tapi Nabi tidak bisa membunuhnya. Kenapa? Kalau membunuh orang tersebut, maka orang kafir akan berkata, Muhammad telah membunuh sahabatnya. Paling bikin susah orang munafik ini. Dan kadang bikin masjid, namanya masjid diror. Membuat grup Islam. Islam ngaco itu. Masjid diror itu. Masjid itu kan satu hakikat sekaligus simbol. Ada Masjid Nabawi. Ternyata ada orang munafik yang di siang hari kumpul dengan Nabi Muhammad, malam harinya kumpul dengan orang Yahudi. Tak taunya ada pemikiran-pemikiran bersama orang Yahudi. Yuk membuat jaringan. Atau membuat grup. Grupnya apa? Masjid. Masjid ternyata di malam harinya masjid untuk menggunjing Rasulullah. Sehingga Nabi Muhammad memutuskan untuk dihancurkan masjid diror. Hari ini pun begitu, membuat pemikiran, jaringan pemikiran, berbicara tentang Islam, tapi untuk merendahkan Islam yang sesungguhnya. Ini jaringan Islam ngaco tadi itu. Nah ini, persis zaman Nabi ada masjid diror, sekarang ada kelompok Islam diror.
Persis keadaan. Dan itu orang munafik. Persis kalau kita lihat cara hidupnya gimana. Siang harinya dengan orang Islam, dengan Rasulullah. Malam harinya dengan orang Yahudi. Persis kita coba. Jaringannya dengan siapa mereka? Yahudi. Kalau ada orang Islam tertindas, dicayin, ini, diam. Kalau ada orang kafir satu saja lalu bersamaku. Awas. Berani-berani denganku. Musibah itu. Itulah musibah kita saat ini. Sudahlah yuk kita mikir diri kita sendiri, rumah tangga sendiri, kampung kita sendiri. Islam yang benar, Islam ahli sunnah wal jamaah syariah dengan akidah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ngaco. Dan Islam ngaco pun kadang pakai istilah Islam ahli sunnah wal jamaah. Kadang pakai gelar tasawuf. Tidak ada hubungannya dengan tasawuf. Tasawuf adalah hak. Cuman ini Islam ngaco ini pakai simbol tasawuf. Menampilkan Islam lembut. Sehingga ada Islam khusus Islam di Indonesia. Ada Islam itu rahmatan lil alamin. Dan Islam di Indonesia lembut karena apa? Berpegang dengan manhajnya Nabi SAW. Sehingga kalau di Afrika nanti ada Islam yang sesungguhnya akan pasti sama dengan Islam yang ada di Indonesia. Islam Afrika. Islam Maroko. Islam Malaysia. Islam kenapa? Karena manhajnya manhaj Nabawi. Manhaj Nabawi. Jadi Islam adalah indah rahmatan lil alamin. Ini saja insyaAllah.